pagi, Pak. Selamat pagi, silakan dulu. Baik, Pak. Baik, silakan bisa memperkenalkan diri Anda. Sebelumnya, nama saya Ahmad Jamin Kamal. Saya dari lulusan jurusan akuntansi keuangan dari Universitas Pamulang. Saya memiliki pengalaman di bidang audit dan sangat tertarik untuk melamar posisi internal audit di PT Jarum. Baik, mengapa Anda tertarik menjadi internal auditor di PT Jarum? Saya tertarik karena PT Jarum itu merupakan perusahaan besar dengan proses bisnis kompleks yang memerlukan pengawasan dan pengendalian internal yang kuat. Lalu saya ingin berkontribusi dalam memastikan efisiensi operasional, kepatuhan perusahaan, serta kualitas pelaporan keuangan. Baik, bisa ceritakan pengalaman audit Anda sebelumnya? Sebelumnya saya pernah magang di perusahaan PT Astra sebagai posisi auditor. Saya terlibat dalam pemeriksaan dokumen, analisis laporan keuangan, observasi proses operasional, hingga penyusunan working papers. Selain itu, saya terbiasa menggunakan standar audit internal seperti EEA standar serta melakukan penilaian risiko dalam audit. Baik, menurut Anda apa tugas utama seorang internal auditor? Menurut saya itu tugas utama auditor internal itu adalah memberikan assurance dan consulting terkait efektivitas pengendalian internal, lalu manajemen risiko dan proses tata kelola. Auditor internal memastikan kegiatan perusahaan berjalan efisien, lalu kepatuhan terhadap SOP serta mengidentifikasi potensi fraud atau pelemahan sistem. Baik, misalnya Anda menemukan indikasi nih ketidaksesuaian SOP di salah satu divisi, apa tindakan pertama yang Anda lakukan? Pertama-tama saya akan melakukan konfirmasi data dulu, lalu mengumpulkan bukti melalui wawancara dan observasi, lalu membandingkan dengan SOP yang berlaku. Nah, setelah bukti cukup, saya menyusun temuan yang objektif dan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada atasan atau tim audit. Baik, apa kelebihan Anda yang mendukung posisi ini? Setelah saya teliti analitis dan mampu bekerja dengan data dalam jumlah besar, saya juga mampu menjaga independensi dan memiliki komunikasi yang baik untuk melakukan wawancara audit. Nah, ketika kelebihan atau kekurangan Anda? Kekurangan saya itu kadang saya itu terlalu detail ketika memeriksa dokumen. Namun saya sudah mengatasinya dengan membatasi waktu pemeriksaan sesuai prioritas risiko audit. Baik, audit internal kan sering berbeda dengan intern. Nah, bagaimana Anda menghadapinya? Di perusahaan sebelumnya itu saya biasa membuat planning dan timeline audit sejak awal, memprioritaskan risiko tinggi serta menjaga komunikasi dengan anggota tim. Dengan begitu deadline bisa terpenuhi tanpa mengurangi kualitas audit. Baik, bagaimana Anda bekerja dalam tim audit? Sebelumnya saya terbiasa berbagi temuan awal ya, berdiskusi dan menerima masukan dari rekan auditor lain. Saya percaya audit yang baik harus objektif dan dilakukan secara kolaboratif. Baik, terima kasih. Terakhir, apakah Anda memiliki pertanyaan? Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana struktur tim audit internal di PT Jarum dan apakah ada program pelatihan untuk peningkatan kompetensi auditor? Baik, kami memiliki tim audit dengan berbagai level yang menyediakan pelatihan rutin seperti audit operasional, risk management, dan tools berbasis data. Baik, terima kasih sudah hadir. Kami akan menghubungi Anda untuk tahap selanjutnya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Baik, terima kasih. Terima kasih.